katanya si guru P3K ini kenapa maksudnya bisa bermasalah akhirnya sama si guru honorer, ini karena berhubungan sama MBG. MBG? Iya. Kalau guru dari kami katanya gitu. Anak-anak datang guru tidak ada, itu bisa berhari-hari deh. Bilangnya rapat padahal nongkrong di Jayapura. Dari situ aja gue ngeliat banyak anak-anak muda yang nggak mudeng tentang status. Jadi seolah-olah status guru honorer itu adalah guru gitu. Padahal guru honorer itu guru yang belum punya status tetap, kira-kira gitu. Kang, per hari ini guru honorer sama P3K nih lagi berhadapan-hadapan. Yang satu ngerasa dizolimin, yang satu ngerasa diserang. Tapi di tengah semua isu yang lagi panas ini, pemerintah tuh cuma bilang ini tuh demi meritokrasi. Kan kayak gimana ya gitu. Tidak ada kepedulian ini. Yes. Oke, kita masuk pertanyaan pertama kali ya, Kang. Kang, konflik guru honorer nih emang konflik alami atau ciptaan negara? Karena aku ngerasanya kok setiap tahun ada isu soal guru honorer. Dan udah lama banget ini. Iya, dan nggak ada solusinya, Kang. Iya. Iya, jadi isu guru honorer ini sebetulnya udah lama sekali, dan kalau mau diingat-ingat mah lintas berapa presiden gitu kira-kira lah. Iya. Itu kan udah berpindah ya. Jadi banyak yang kalau gue lihat banyak orang itu belum tahu sebetulnya guru honorer itu apa. Oke. Dan kamu sendiri nggak tahu kenapa muncul guru honorer, kira-kira gitu. Kenapa guru itu disebut guru honorer? Sementara ada yang guru nggak honorer. Nah ini sebenarnya gimana sih? Apa mula-mulanya kan gitu ya? Yang gue lihat ini yang banyak publik nggak tahu, terutama anak-anak muda, anak-anak ya generasi sekarang lah, generasi yang lagi kritis yang membela guru honorer tapi bentar, guru honorer apa ya? Nah itu. Oke, jadi sebelum ke guru honorer atau langsung aja lah daripada muter-muter. Jadi gini, Win, istilah guru honorer itu adalah sesederhana nyebutnya guru paruh waktu atau guru freelance. Sederhananya ya. Jadi guru itu dibayar, dihitung dari banyaknya dia ngajar. Kenapa itu terjadi? Kesian sekali guru-guru kita. Ya kan ya. Bahkan gajinya kecil sekali angkanya. Udah gitu kadang dirapel bayarnya. Yang orang tidak tahu bahwa sebetulnya guru honorer itu ada karena kekurangan guru. Itu dulu yang mesti tahu. Jadi ketika ada sekolah kekurangan guru. Kekurangan guru itu artinya gini. Ini kita lagi ngomong di daerah ya. Nanti gue jelasin kenapa di daerah. Jadi guru honorer itu datang di sebuah sekolah yang ternyata di satu sekolah itu kurang guru matematika. Kurang guru bahasa Indonesia misalnya gitu. Ketika kurang, untuk mencari guru matematika yang PNS ternyata tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ya karena harus cari dulu ada nggak stok guru PNS yang bisa matematika. Kalau SD mungkin gampang lah, tapi kalau udah SMP, SMA tuh susah tuh. Nah ketika itu dicari, nggak ada, maka dicarilah guru yang mau ngajar matematika tapi honorer, tidak harus PNS. Dibayar dia. Nah karena itu dibayar, maka statusnya freelance. Kontraknya ya tergantung sekolah mau dikontrak kapan. Nah gitu. Pertanyaannya mau sampai kapan itu? Nggak ada yang tahu. Kan gitu. Karena yang tahu sekolahnya. Loh kamu udah cari guru yang tetap belum buat ngajar matematika? Kalau memang belum dapat ya akan dipakai terus guru honorer. Namanya honorer, freelance, bakal naik gak gajinya? Ya enggak lah. Iya kan? Karena ya honorer. Kalau dia guru beneran, sudah staff, sudah apalagi pegawai, pasti ada jenjangnya,
ada tunjangannya. Nah sekarang dari situ aja gue ngeliat banyak anak-anak muda yang nggak mudeng tentang status. Jadi seolah-olah status guru honorer itu adalah guru gitu. Padahal guru honorer itu guru yang belum punya status tetap kira-kira gitu. Nah sekarang mungkinkah guru honorer jadi tetap? Mungkin. Caranya gimana? Jadi pegawai negeri. Nah ketika jadi pegawai negeri itu ada ujian, ada macam-macam lah semua itu. Ketika dia lulus, dia akan jadi guru tetap. Di mana di sekolah yang dia minta, terutama di daerahnya. Nah kenapa di daerahnya? Muncul nanti yang topik berikutnya nih. Hubungannya ke Pemda atau pemerintah pusat. Oke. Nah karena guru ini statusnya honorer, Win, jangan kamu kira honorer itu hanya di satu sekolah. Oh, di banyak sekolah gitu ngajar. Boleh di beberapa sekolah. Oke. Kang, gimana kalau misalnya kan ada yang bilang dia jadi guru honorer berpuluh-puluh tahun, berbelas-belasan tahun. Maksudku, kok nggak diangkat jadi guru tetap? Maksudnya mereka udah mengabdi di sekolah itu selama itu gitu kan? Iya. Nah jadi gini, guru honorer kok bertahun-tahun kenapa nggak diangkat? Ada dua. Dia belum mau ikutan ujian PNS. Oh harus ikut ujian dulu ya buat itu? Iya. Oke. Kan dia pegawai negeri itu ya. Satu lagi, memang dia tidak mau jadi PNS. Kamu jadi guru honorer. Katakan kamu per bulan dibayar di satu sekolah ngajar matematika gitu ya. Per bulan kamu cuma dikasih gaji berapa? 800 ribu itu. Apa selesai ngajar kamu nggak jadi kesibukan lain? Tiba-tiba sorenya kamu ngajar di tempat lain, 800 ribu lagi. Okay. Tiba-tiba tempat lain lagi, ternyata bisa ada banyak nih gua ngajarnya. Ya dikaliin aja tuh semuanya. Terus yang gitu, udah gua gini terus aja deh. Tapi kan katanya sampai gajinya tuh cuma 60 ribu. Sekarang balik lagi nih, ini sekolah. Kekurangan guru. Terus kekurangan guru, kita cari guru nih buat ngajar. Ya udah cari, ada nih guru honorer. Tawar-tawaran terus si sekolah bilang kami hanya punya uang segini, kamu mau atau tidak? Karena yang bayar itu sekolah. Jadi gaji guru honorer itu yang menentukan adalah sekolah. Nggak ada hubungan dengan pemerintah pusat. Bahkan ada guru honorer itu digaji dengan ada yang pakai BOS. Tapi kan dana BOS gede, Kang. Balik lagi kan kesepakatan sekolah. Ingat gak ada kasus? Ada kasus yang waktu itu ada kepala sekolah dan ini keburu dituntut tersangka gara-gara dia ngebelain guru. Dianggapnya wah ini penggunaan uang BOS yang tidak benar gitu. Oh iya yang rame waktu itu ya. Akhirnya dibatalin oleh presiden. Itu kan kayak begitu modelnya. Jadi sekolah butuh guru. Nyarinya di mana? Ya dicari yang mau jadi guru siapa? Disebutnya guru honorer itu makanya. Nah, yang sering orang lupa, kok bisa sih ada sekolah bisa kekurangan guru? Nah, kan kira-kira gitu. Masalahnya itu dari mana? Ternyata urusan sekolah itu adalah urusan Pemda. Termasuk jumlah guru. Jadi dia mengajukan. Misalkan begini, satu daerah itu kira-kira ada berapa sekolah? SD, SMP, SMA. Ada berapa? Ada 20. Nah 20 ini butuh berapa guru matematika? Itu harus diajukan. Prioritasnya adalah guru yang ada dari asal daerah asal. Katakanlah Bekasi. Tiba-tiba Bekasi kekurangan guru matematik di sebuah SMP. Nyariin dari mana? Paling dekat dari Kerawang. Ditanya ada gak guru dari Kerawang mau ngajar nih matematika. Jadi honorer tapi ya gak apa-apa. Berapa duitnya? Ya freelance. Mau dia, ya sudah diambil. 3 tahun, 4 tahun segitu-segitu aja. Terus gue nge-tweet. Sedih jadi guru honorer, gaji segini gak naik-naik. Pertanyaannya yang mesti koreksi siapa tuh kayak gitu? Dianya. Susah kan? Iya sih. Susah. Artinya gini, sekolah lu inisiatif kek. Kalau itu guru ini sudah cocok. Udah ngajar 3 tahun, ya mbok ya diajukan di PNS atau direkrut jadi guru yang bener. Kenapa nggak gitu? Kamu tahu P3K itu apa? PPP.
Yang MBG kan ya? Bukan, yang tadi kamu bilang ada guru honorer, ada guru P3K-an gitu. P3K itu gue lupa ya kepanjangannya itu apa, Iya, aku juga. PPPK itu. Itu sebetulnya adalah jadi pegawai negeri itu ada yang tetap, ada yang honorer. Nah ini di tengah, yaitu kamu menjadi pegawai tapi kontrak, tapi belum jadi pegawai tetap. Kenapa itu dilakukan? Karena pemerintah itu ternyata kuota untuk pegawai negeri tetap itu udah kebanyakan. Kalau ditambahin lagi, ini bisa nambah terus, tapi alokasi tempat pekerjaannya nggak ada. Akhirnya apa? Ya udah disewa aja dengan sebutan P3K tadi. Dicari aja tuh, pekerjaan apa? Pokoknya kontrak lah. Nah, dari situ akhirnya yang tadi honorer nggak honorer banget, tapi setengah tetap gitu loh. Dan ada ujian, tetap ada ujiannya karena bagaimanapun menjadi guru itu kan harus diuji lah, nggak bisa lu Ya cap-cip. katanya ada seleksi terbuka kan ya, Kak? Ada, nah itu terbuka. Nah jumlah apa perekrutan guru P3K itu tiap tahun nambah terus. Oke. Kang, Hmm. aku ada lihat, jadi katanya si guru P3K ini kenapa maksudnya bisa bermasalah akhirnya sama si guru honorer, ini karena berhubungan sama MBG. MBG, Iya, katanya karena anggaran. iya, Oh ngurus MBG enggak, juga kan mereka. Terus abis itu, enggak lah. Ya, tuh. Kang, menurut kamu tuh maksudnya kok banyak statement orang-orang yang aku lihat, orang-orang tuh bilang ngurusin isi perut sih, tapi kok jadi kayak Ah, nggak peduli sama pendidikan ya? oh oke. Jadi kayak nggak jadi prioritas gitu. Oke, jadi gini ya, eh pendidikan di Indonesia itu apa nyebutnya, skemanya itu tuh memang menarik lah. Hmm. Kenapa? Jadi Win, ketika reformasi kita itu diberikan eh, membuat kesepakatan bahwa pendidikan itu diserahkan kepada pemerintah daerah Oke. dari SD sampai SMA. Mm-mm. Jadi kalau anak SD kenapa mesti ada pelajaran bahasa daerah? Kenapa di hari tertentu ada seragam daerah, pakai pakaian daerah gitu ya, atau pakai belangkon dan lain. Itu sebetulnya keputusan daerah. Pusat itu nggak ngatur-ngatur begituan. Pusat itu hanya mengajukan kurikulum. Makanya di daerah itu suka tuh di hari tertentu anak cowoknya pakai belangkon, anak ceweknya pakai apa. Ya kamu ke daerah itu masih ada kayak gitu. Apakah itu dari pusat? Ada orang tuanya keberatan karena kita apa pembuatan bajunya kita nggak punya uang nih. Terus ngadunya ke pusat. Padahal itu kamu ngomongnya ke dinas pendidikan harusnya kira-kira gitu. Nah itu yang akhirnya banyak orang nggak sadar bahwa format itu ada kewenangan yang namanya kewenangan daerah. Di sana termasuk anggaran pendidikan. Jadi anggaran pendidikan itu daerah tuh mengajukan. Daerah mengajukan ke pusat, pusat kasih. Nah waktu kasih, alirannya ya silakan daerah yang atur. Pertama nih ya, berapa sering kamu dengar berita sekolah reot, sekolah mau ambruk? Sering banget, Sering banget itu. banyak banget. Menurut kamu itu harusnya ngelapornya ke siapa? Pemda. Pemda. Iya. Jadi semua sekolah itu ada dana, ngajukan dana, salah satu dana tentang perbaikan sekolah. Diajukan ke pusat kasih, udah dikasih duitnya. Ya silakan perbaikin. Diperbaikin apa enggak? Enggak ada yang Hmm. tahu. Tapi berarti emang maksudnya, oh berarti alurnya harus dari Pemda minta ke pusat, pusat kasih, Ya, yang olah Pemda. iya. Jadi kebutuhan jumlah guru, sekolah, mana yang diperbaiki itu diajukan oleh daerah ke Pemda, Pemda kasih ke pusat. Pusat dari Kementerian Keuangan udah oke, baru kasih ke daerah, jebret. Tapi berarti pusat nggak kontrol kan? Enggak kontrol gimana? Oke. Jadi kontrolnya itu gini, ketika ada secara laporan salah, itu pasti kena kontrol. Hmm. Tapi yang tahu isinya siapa kan nggak ada yang tahu. Oke. Contoh lagi, zonasi. Hmm?
Kenapa zonasi ribut? Iya kan? Mm-mm. Zonasi itu terjadi karena si anak mau sekolah di sekolah ini nggak boleh. Akhirnya mau dibagi macam-macam lah. Penyebabnya sebetulnya itu adalah satu daerah, ini Pemdanya nggak mudah kali ya. Anak-anaknya nambah, sekolahnya nggak nambah. Mm-mm. Akhirnya sekolahnya overload, Iya. kepenuhan, Mm. berebut. Ya pasti berebut lah orang apa slotnya sedikit tapi yang minat banyak. Betul. Akhirnya bagaimana? Sekolahnya nggak ditambah, yang ada di zonasi. Zonasi itu ya solusi paling cepat. Apakah itu keputusannya dari pusat? Zonasinya iya, tapi karena apa? Ya karena tiap daerah beda-beda. Ya udahlah cari gampangnya. Nah yang heran adalah kenapa satu daerah itu sekolahnya nggak nambah? Kan udah tahu anak-anak kan nambah ya tambah dong. Iya. Ketika sekolah nambah, guru bisa nambah. Jadi ada perekrutan guru baru. Nah itu tidak dilakukan. Nah itu jadi susah. Dan pusat itu nggak bisa maksa. Karena kebutuhannya itu kewenangannya ada di daerah. Ada di Pemda ya. Ada di Pemda. Nah itu yang kalau gue lihat kelihatan ya kemarin itu siapa Ferry Irwandi itu mau menjelaskan itu tentang status guru honorer, kenapa itu ada di daerah. Ya memang begitu. Itu kan sejak otonomi daerah. Jadi daerah itu diberi kewenangan. Nah, sementara kualitas guru yang tahu siapa? Ya Dinas Pendidikan daerah. Gitu kira-kira. Kang, barusan kamu tuh ngomong soal video Ferry Irwandi. Di situ tuh dia ada mention soal meritokrasi. Yang tadi aku mention di awal. Iya. Kang, negara nih pakai meritokrasi ini itu buat adil atau buat cuci tangan? Kan gini ya. Jelasin dulu kali ya Kang, maksudnya singkat meritokrasi ini apa? Meritokrasi itu kan ini kayak hierarki pekerjaan, tanggung jawab, kamu bisanya apa, kamu punya peluangnya apa gitu. Artinya sistem ini tuh dalam arti pengen fair. Bahwa kapabilitas kamu sebegini, nanti kamu punya harapan jenjang ini. Sebetulnya begitu. Idealnya sebuah perusahaan, kenapa ada sistem meritokrasi? Itu dalam arti apa coba? Saya punya harapan untuk lebih baik. Saya bisa bekerja ini dalam rangka apa? Bahwa saya punya nanti akan ada perubahan nih, apapun ya, dari karir, dari pekerjaan, termasuk dari gaji atau upah. Nah sekarang di pegawai negeri, gue agak hati-hati ya ngomongnya karena gue takut jadi kayak salah. Karena gini, meritokrasi di pegawai negeri itu sebetulnya kamu nggak ngapa-ngapain aja, kamu baik-baik aja, jangan cari masalah atau nurut apa kata atasan, meritokrasi kamu tuh bisa berjalan. Iya. Terus ukurannya apa? Apakah saya harus berprestasi atau tidak? Prestasi itu relatif. Nah ini menurut gua ini adalah sebuah gunung es yang sebenarnya sudah lama terjadi, tapi siapa yang harus perbaiki juga kayak lempar-lempar dan telur sama ayam susah gitu loh. Katakanlah balik lagi ke guru ya. Saya jadi guru nih, atau kamu jadi guru matematika di sebuah sekolah. Karena saya honorer, saya masuk celung aja ke dalam gitu ya. Pertanyaan saya adalah, apakah dia punya harapan atau bisa mengikuti skema meritokrasi itu? Nggak bisa kan? Karena dia, itu mah sama kayak gue datang ke advertising, gue desainer masuk ke advertising, tapi gue sebagai freelance atau honorer. Apa iya gue punya jenjang di advertising itu? Kan enggak gitu. Kenapa enggak? Ya kan gue cuma sewaan kira-kira gitu, honorer. Begitupun guru. Nah ketika itu dia masuk sebagai guru honorer, di dalam sudah ada guru yang lama. Guru yang lama itu pegawai negeri, ada statusnya, dan dia melakukan meritokrasi dengan harapan tahun depan saya naik lah, semoga levelnya gajinya naik. Karena dia jenjang. Kenapa bisa iri? Bukannya nggak mungkin. Gara-gara yang dibelain honorer terus oleh netizen, kata yang pegawai negeri, jangan dikira gue juga, gitu loh. Lo iya kan? Sekarang kalau kamu perhatiin, semua orang nggak belain guru tuh guru siapa? Guru honorer. Guru karir pernah ada yang tahu nggak sih guru karir tuh seberapa susahnya gitu? Emang kamu kira kalau guru honorer di daerah itu
bisa ujuk-ujuk naik karirnya. Tergantung dari kedekatan dia dengan kepala sekolah. Tergantung kepala dinas pendidikan daerahnya. Kepala dinas pendidikan daerahnya itu tergantung sama bupatinya, wali kotanya. Susah tuh kok kayak gitu tuh. Akhirnya apa? Udahlah yang baik-baik aja lah. Gak yang aneh-aneh gitu. Dan satu lagi jangan lupa, organisasi keprofesian guru PGRI itu luar biasa powerful. Powerful itu. Harusnya kan kayak gitu-gitu kan, ya balik lagi, ini kewenangan daerah, termasuk si PGRI tadi di daerah. Itu susah emang. Oke. Jadi kalau udah ngeliat kayak begitu, akhirnya baru kebayang, kompleks ya kompleks. Terus guru honorer mesti siapa yang tanggung jawab? Ya ayo kita taruh di meja sama-sama. Taruh aja. Nyambung tadi, lupa, tentang MBG. Anggarannya, sementara anggaran MBG itu langsung dari pusat. Iya. Kan anggaran MBG tidak ada ke daerah. Oke. Nggak ada. Anggaran MBG itu dari pusat, di drop langsung ke dapur SPPG. Nggak ada itu ke sekolah. Tidak lewat bupati, tidak lewat ini. Langsung dari pusat. Nah sekarang isunya lain. Bahwa anggaran pendidikan itu dikurangi untuk MBG gitu. Jadi di pusatnya bukan di daerahnya gitu. Kalau itu balik lagi mesti dicek. Karena misalkan begini, ketika ada MBG itu butuh penambahan, kemudian diambil dari pos yang lain, pertanyaannya adalah apakah pos ini pasti mengambil jatah guru kah? Pasti itu kan tidak bisa serta-merta terus bahwa kalau itu dikurangi artinya yang kena adalah gaji guru, kan nggak bisa begitu. Maksud gue tidak fair ya. Lu harus beneran lihat, misalkan begini. Anggaran daerah, kebutuhan buat guru berapa miliar. Kebutuhan buat sekolah berapa miliar. Nanti akan ada tuh kebutuhan lain-lain kah, atau kebutuhan yang gak penting-penting kah, misalnya begitu ya. Sekarang kalau itu yang dipotong, harusnya kan gak ngefek ke gaji guru. Iya kan? Yang tahu siapa? Sekolahnya atau Pemdanya. Bagi gua, yang sering banyak orang bilang critical thinking itu harusnya bisa sampai sana mikirnya itu. Jadi jauh itu. Berarti kalau gitu yang mesti dibongkar siapa nih? Pemdanya kah, sekolahnya kah, atau apanya gitu. Harusnya begitu. Karena tiap daerah itu karakter sekolahnya, karakter gurunya, karakter pendidikan itu bisa beda-beda. Beda. Kamu ngomong guru honorer di Jakarta mah beda. Enak banget itu. Iya dong, gak bisa. Gak fair lah gue nyebutnya. Bagaimanapun honor buat guru itu bisa jadi ngaruh ke UMR. Kan upah. Iya. Jakarta mah gurunya, saya mendingan jadi honorer terus lah, pindah-pindah nggak apa-apa. Tapi jadi banyak dapatnya, nyeroknya banyak gitu. Kan nggak bisa. Lu sama namanya di daerah yang jalan kaki harus ini. Nah itu apa ya? Bagi gua kasihan yang di daerah-daerah itu. Gue pernah nih ketemu nih, jadi gue ke Wamena. Ke Wamena ketemu anak kecil SD. Pakai seragam tapi gurunya nggak ada. Dari pagi. Kok nggak ada gitu ya. Terus saya tanya, ini kalian tidak pada sekolah kah gitu? Oh guru tidak ada. Oh kemana? Gurunya lagi rapat. Dari kapan? Pulangnya kapan? Belum tahu kayaknya emang. Ternyata udah berhari-hari. Rapat apa coba berhari-hari? Terus saya tanya, jadi sekarang siapa yang kamu nemanin di kelas? Ternyata ada kayak ini, organisasi keagamaan gitu, namanya apa gue lupa deh, visi apalah gue pak. Nah itu dialah si pastor atau pendeta mudanya lah yang jagain anak-anak itu. Mereka cerita akhirnya, oh saya udah lama di sini, dia orang Papua, saya sudah lama di sini. Kami tuh sebetulnya rindu punya guru-guru dari Jawa. Kenapa? Guru-guru dari Jawa itu datang lebih pagi dari anak-anak, pulang lebih siang dari anak-anak. Kalau guru dari kami katanya gitu, anak-anak datang guru tidak ada, itu bisa berhari-hari. Bilangnya rapat padahal nongkrong di Jayapura. Astaga. Kayak gitu.
Kita ngomong kualitas dan komitmen ya. Mm. Terus saya tanya, kok itu bisa terjadi? Bapak, ini kan sejak otonomi kan ada peraturan. Tidak boleh guru dari Jawa main-main masuk sini aja. Baru saya mudeng, oh gitu. Jadi di daerah itu tuh nggak bisa ujuk-ujuk kamu dari mana datang, jadi nggak bisa. Kuota guru ada atau tidak, ada slotnya atau tidak, ada begitulah kira-kira ya. Nah itu memang aturan baru. Setelah reformasi itu diatur. Akhirnya kebutuhannya bisa jadi pincang. Di satu daerah ada kelebihan guru fisika, di kota lain kekurangan guru fisika, itu sangat mungkin. Jadi mereka nggak bisa switch ya Kang? Nggak bisa ujuk, bisa ada prosesnya. Jadi nggak yang segampang, misalnya gini, kamu jadi guru matematika nih, udah lulus tuh. Terus kamu merasa bisa di mana aja, belum tentu. Ada wilayah-wilayah dan itu bisa atau tidak. Nah itu berhubungan dengan si dinas pendidikan di daerah situ. Gitu kira-kira Win. Kang, pertanyaan penutup. Berarti selama ini, kan tadi Kang Moto bilang juga ini bukan kewenangan pusat. Sedangkan yang di demo selalu pusat. Yang dikritik selalu pusat. Berarti selama ini jadi salah sasaran Kang, salah sasaran kritik. Karena aku nggak jarang, bukan enggak sih, tapi aku jarang lihat mereka ngedemo Pemda, mereka ngedemo sekolah gitu. Mereka ngedemonya ke pusat gitu. Kalau yang gue lihat ya, gini, gue tuh gak nyalain pendemonya. Apakah demo ini mengarah ke pusat? Ya boleh-boleh aja, terserah aja gitu loh. Hanya nggak efektif. Kira-kira gitu ya. Mungkin pendemo itu berharap ya bagaimanapun kamu pusat, kamu tegur lah. Kira-kira gitu kan bisa aja. Iya kayak tadi pertanyaanku kan. Bisa-bisa aja. Tapi seberapa jauh pusat bisa negor, itu yang bagi gue sih, gue nggak yakin sih gitu loh. Karena pertanyaan kedua, kenapa Pemda atau Dinas Pendidikan Daerah tidak didemo? Dugaan kuat gue, menurut keyakinan saya, mereka nggak tahu, nggak peduli, atau nggak tahu, atau takut, gitulah. Jadi kamu mau protes, nggak ngerti juga, biarin aja lah gitu. Karena gue ngelihat emang anak-anak muda di daerah itu kalau ngedemo Pemdanya dengan ngedemo pusat itu beda rasanya gitu. Tapi yang mesti diingat hati-hatinya adalah selama kepala daerah atau Pemda itu tidak diawasi, percayalah itu daerah nggak akan berubah. Itu yang rugi siapa? Warga daerah itu sendiri sebetulnya gitu ya. Jadi sebetulnya medsos ini menurut gua menjadi pembuka untuk saling belajar dan saling sadar. Iya ya, itu di Bekasi bisa begitu gara-gara anak mudanya yang nyerangnya atau demonya tuh ke Pemdanya. Lampung waktu itu yang jalan rusak yang diserang adalah Pemdanya. Dia sadar yang gue sarang adalah sasarannya. Begitupun sekolah reot. Ini salahnya dinas pendidikan ini. Jangan ke pusat gitu loh. Pusat paling bisa cuma mengingatkan, tolong tolong di follow up. Apa bisa dikerjain? Belum tentu. Gitu. Jembatan rusak, sungai jembatan rusak. Masa ia harus ke pusat gitu? Betul. Gitu. Itu kan nggak mungkin. Perkara ternyata dananya kurang, bisa diobrolin, bisa diajukan. Gitu. Nah itu yang kelihatannya energi untuk mengkritisi, jangan-jangan sekarang udah mulai dipikirkan tuh. Ini sebenarnya yang mesti gue sasar tuh yang mana sih? Kalau nggak sayang energinya gitu, dan tidak efektif sih, lebih ke begitu. Oke, Kang, any closing statement? Ada tambahan? Tambahan buat saya sih, semoga dengan contoh-contoh kasus tadi yang guru honorer tadi itu ya, sebetulnya ada banyak. Bukan cuma honorer loh. Bukan cuma guru atau pendidikan yang urusan pusat. Coba dicek tentang guru agama. Itu beda lagi tuh. Dan itu tetap daerah dan pusat, jangan salah. Itu. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan regenerasi atlet. Cabang olahraga di daerah dengan di pusat. Ayo itu kalau ada dana latihan itu kemana? Anak muda sebuah daerah yang kritis, saran gue adalah mulai coba cek lagi. Ini kita arahnya bener gak sih targetnya nih kira-kira gitu. Karena kalau enggak, yang rugi daerah itu sendiri, bahkan warga itu sendiri akan rugi. Oke.
Kira-kira gitu itu. Oke, mantap. Jadi yang kemarin teriak-teriak ngebela guru honorer tanpa mikirin dulu, Cek-cek lagi ya. coba cek-cek lagi deh. Oke Kang, kita ketemu di Iya, next sip. episode. Thank you Thank you, Kang. Win. Thank you. Bye-bye.